Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Khotim dari UIN Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah dakwah yang ada di dunia ini. Yuk simak videonya. Sejarah yang pertama yaitu dimulai pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah selama berdakwah. Bahkan penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Namun semua itu dilalui Rasulullah dengan sabar dan tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun sampai akhir hayatnya. Dari 23 tahun masa kerasulannya, 13 tahun dihabiskan Rasulullah dengan berdakwah di kota kelahirannya yaitu Mekah. Sedangkan 10 tahun sisanya dihabiskan dengan berdakwah di kota Madinah. Ada 3 cara dakwah Nabi di Mekah, di antaranya dakwah kepada orang terdekatnya yaitu keluarganya, yang kedua, sembunyi-sembunyi, dan yang ketiga yaitu terang-terangan. Kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Quba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sampai akhir hayatnya hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari iman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Sejarah dakwah yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Adapun para tokoh yang memimpin pada masa Khulafaur Rasyidin. Tokoh yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia telah menciptakan stabilitas melalui pembinaan, pembenahan, dan penyelesaian persoalan intern di kalangan kaum muslim. Yang paling terkenal yaitu upaya memelihara dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran sebagai rujukan dasar dakwah. Kepemimpinan yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Ia telah berhasil pembenahan manajemen dan administrasi kepemerintahan, pembenahan dan pembentukan perantara hukum dan sistem pengadilan, dan yang terakhir yaitu penetapan sistem kalender Hijriah. Kepemimpinan yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Ia telah mengadakan pembenahan dan penyelesaian gerakan pembangkang, berupa memelihara stabilitas wilayah yang semakin luas, menyebarkan para cendakiawan ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Terus yang terakhir yaitu upaya menyeragamkan naskah musyaf Al-Quran, semi keutuhan dan kepentingan dakwah. Kepemimpinan yang keempat yaitu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, berupaya menyelesaikan persoalan intern di antara kaum muslim, mengadakan kompromi politis dan elit politisi, berusaha menjadikan masjid sebagai tempat penyelesaian persoalan atau sentral kegiatan. Sejarah dakwah yang keempat yaitu dakwah pada zaman dinasti Umayyah. Dakwah pada masa dinasti Umayyah dimulai pada tahun 41 sampai dengan 133 Hijriah atau 661 sampai dengan 750 Masehi. Adapun kejayaan pada masa dinasti Umayyah, di antaranya yang pertama yaitu pembuka wilayah dakwah baru, yang kedua dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah, yang ketiga
memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan. Yang keempat, pemurnian dan penggalakan bahasa Arab. Yang kelima yaitu pengumpulan, penulisan, dan peletakan dasar-dasar metodologi hadis. Dan yang keenam yaitu bidang hukum Islam. Kemudian dakwah pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu dimulai pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdul Ash-Shafah bin Muhammad bin Ali bin Abbas. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa negeri ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti Abbasiyah pemerintah lebih dari 5 abad, yaitu dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah berdasarkan golongan yang memerintah. Dinasti Abbasiyah dibagi dalam 5 periode, yaitu periode pertama disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Periode yang kedua yaitu disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga yaitu masa kekuasaan dinasti Buwaih dan pemerintah Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu masa kekuasaan dinasti Bani Salyuk dalam memerintah Khalifah Abbasiyah, bisa disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode yang kelima yaitu masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Adapun faktor kemunduran Abbasiyah, yang pertama itu adanya friksi dalam tubuh Daulah Abbasiyah. Yang kedua, gaya hidup mewah dan foya-foya pada lingkungan pejabat dan keluarganya. Yang ketiga, khalifah yang berkuasa bukan sosok yang kuat sehingga mereka mudah dipengaruhi para pegawainya. Yang keempat, itu banyaknya serangan-serangan yang dilakukan kaum Salibis ke Palestina. Yang kelima, serangan Mongol ke jantung kota Baghdad mengakhiri riwayat Daulah Abbasiyah. Sejarah dakwah yang keempat yaitu sejarah dakwah di Asia. Ada beberapa teori tentang masuknya Islam di kawasan Asia, seperti teori dari Arab, Cina, dan India. Yang pertama, teori datangnya Islam ke Asia Tenggara dari Arab dikemukakan oleh John Charford. Adapun beberapa bukti dari teori ini yaitu telah ada perkampungan Arab di Sumatera, persamaan penulisan dan kesutaraan Asia Tenggara dan Arab, karya-karya yang menceritakan pengislaman Raja Tampan oleh Syekh dari tanah Arab. Yang kedua, teori kedatangan Islam ke Asia dari Cina, dikemukakan oleh I.G. Eredian dan H.K. Fatimi. Buktinya yaitu pada waktu bersurat Terengganu, batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan Pahang. Wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid ini di Kalimantan, Malaka, dan Jawa yaitu seperti bumbung pagoda, ciri khas atap genteng dari Cina. Adapun tahap-tahap perkembangan Islam di Asia, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, kehadiran para pedagang muslim pada tahun 7 sampai dengan 12 Masehi. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam dari tahun 13 sampai dengan 16 Masehi. Yang ketiga, pelembagaan Islam. Sejarah dakwah yang kelima yaitu sejarah dakwah di Eropa. Masuknya Islam ke benua Eropa dimulai dari penaklukan kawasan semenanjung Iberia di awal abad ke-8. Kawasan Iberia ini terdiri dari Andalusia, Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sedikit daerah Prancis pada abad ke-15. Semenanjung Iberia diambil alih lagi melalui Perang Salib. Sejak saat itu, umat Islam terusir dari wilayah Iberia.
Kendati demikian, ajaran Islam sudah meninggalkan jejak yang cukup signifikan di bagian wilayah Eropa. Perkembangan Islam di beberapa wilayah di benua Eropa, di antaranya yaitu Andalusia atau Spanyol. Di masa kejayaan Islam di Andalusia lahir banyak ilmuwan terkemuka seperti Abdul Rabi, Ali ibnu Hazm, Al-Khatib, Ibnu Khaldun, Al-Bakri, Al-Idris, Ibnu Rusyid, Ibnu Batuta, dan lain sebagainya. Daerah yang kedua yaitu Rusia. Mulai dari 86 sampai dengan 91 Hijriah, semua wilayah Rusia dikuasai Islam. Bahkan pengaruhnya mencapai perbatasan Cina. Peninggalan Qutaibah bin Muslim yang bisa dilihat hingga sekarang adalah Masjid Jami Qutaibah di Bukhara. Daerah yang ketiga yaitu Inggris. Terdapat sejumlah organisasi Islam di Inggris yang membuat penduduk Muslim di sana, seperti organisasi Majelis Islam Eropa yang berada di Inggris. Organisasi ini berfungsi sebagai pengawas kebudayaan Eropa. Ada juga organisasi Persatuan Organisasi Islam Inggris, serta Islamic Foundation dan Muslim Institute yang bergerak di bidang penelitian. Daerah yang keempat yaitu Prancis. Umat Islam di Prancis tergolong banyak, bahkan agama terbanyak kedua yang dianut penduduknya setelah Kristen. Selain dari warga asli Prancis, sebagian besar penganut Islam adalah warga imigran dari Afrika Barat, Timur Tengah, dan lain sebagainya. Saat ini, populasi Muslim di Prancis sekitar 3 hingga 4 juta penduduk. Terdapat banyak kontroversi mengenai keadaan Muslim di Prancis, mulai dari kasus penayangan karikatur Nabi Muhammad di majalah, kasus terorisme, hingga fobia Islam. Sejarah dakwah yang keenam yaitu dakwah di Amerika. Tidak diketahui dengan pasti kapan Islam masuk ke Amerika. Namun, pendapat yang lebih banyak diungkap bahwa agama Islam masuk ketika terjadi perbudakan. Salah satunya adalah diculiknya seorang pangeran bundu dari Afrika. Sekurang-kurangnya ada 5 gelombang terjadinya migran orang-orang Islam ke Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19 hingga paruh kedua abad ke-20, yaitu diantaranya yang pertama, migrasi terjadi pada tahun 1875 hingga 1912. Yang kedua, migrasi terjadi pada tahun 1918 sampai dengan 1922. Yang ketiga, migrasi terjadi tahun 1930 sampai dengan 1939 yang terkondisikan karena kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang memberikan prioritas kepada Amerika yang keluarganya telah lebih dahulu menetap di Amerika Serikat. Yang kelima, migrasi terjadi pada tahun 1947 hingga tahun 1960. 5. Migrasi dimulai pada tahun 1967 sampai sekarang. Mereka yang datang ke Amerika Serikat pada gelombang ini selain karena alasan ekonomi. Kelompok-kelompok keagamaan yang berkembang di Amerika Serikat diantaranya adalah yang pertama, gerakan Sufi, yang kedua, Muslim Syiah, yang ketiga, Muslim Amerika keturunan Afrika, yang keempat yaitu Muslim kulit putih, dan yang kelima yaitu gerakan sekretarian. Masalah-masalah keislaman yang dihadapi oleh Muslim Amerika Serikat dewasa ini diantaranya yang pertama, berlanjut dan meningkatkan prasangka di Amerika Utara terhadap Islam, Muslim, dan orang Arab. Yang kedua, masalah asimilasi dengan masyarakat Amerika Serikat terus menjadi tema abadi bagi setiap gelombang imigran maupun bagi setiap generasi Muslim di Amerika Serikat. Yang ketiga, sistem jaminan sosial di Amerika Serikat, misalnya pertanyaan berkaitan dengan kewajiban membayar zakat. Fakta bahwa Islam tidak mengizinkan pengenaan bunga atas pinjaman menimbulkan persoalan tersendiri bagi Muslim dalam menggunakan perbankan Amerika Serikat. Yang keempat, sejumlah masalah khusus dihadapi Muslim
Amerika Serikat. Di antaranya kebutuhan akan kepemimpinan agama yang terlatih, kesempatan melaksanakan kewajiban agama seperti sholat dan puasa, dan masalah yang terkait dengan interaksi sosial. Perkembangan Islam di Amerika tidak terlepas dari para tokoh yang selalu giat menyebarkan agama Islam, di antaranya Muhammad Alexander Russel Webb dan Noble Drew Ali. Dakwah yang ketujuh yaitu dakwah di Australia. Islam masuk ke Australia pada abad 19 Masehi oleh para pengembara dari Afghanistan yang setiap melakukan perjalanan hanya berbekal tikar untuk sholat. Para pengembara Afghanistan tersebut lama-lama mampu mendirikan masjid di Broken Hill dan New South Wales dari bahan kayu. Selanjutnya ke Perth, ibu kota Australia Barat, dan Adelaide, ibu kota Australia Tengah. Tahun 1924, pendatang dari Albania sebagai petani tembakau di Australia Utara meningkatkan perkembangan Islam di sini. Primer Australia Barat, Alan Charpenter MLA, pernah mengatakan bahwa kedatangan Islam sudah ada sejak 1860, seiring dengan mulai diperkerjakannya para penunggang unta asal Afghanistan dalam ekspedisi keluarga Burke dan Wills. Perkembangan Islam di Amerika yang pertama yaitu tahun 1967 di Queensland didirikan masjid lengkap dengan Islamic Center di bawah pimpinan Fatih Sid Mecca. Yang kedua, mendirikan pendidikan Queensland Islamic Society untuk menyadarkan anak-anak Muslim. Yang ketiga yaitu mendirikan organisasi Islam, di antaranya yaitu Australian Federation of Islamic Council. Yang kedua, Federation of Islamic Society. Yang ketiga yaitu Muslim Student Association. Upaya Yahudi dalam menghalangi dakwah Islam di masa-masa awal perkembangan, di antaranya yaitu pemboikotan embargo ekonomi. Yang kedua, membangkitkan fitnah dan kebencian. Yang ketiga, menyebarkan keraguan pada diri kaum muslimin. Yang ketiga, memata-matai kaum muslimin. Yang kelima, yaitu usaha memfitnah Rasulullah SAW. Sejarah dakwah yang ke-8 yaitu dakwah di Asia Tenggara. Para ahli berbeda pendapat mengenai dari mana asal penyebaran Islam di Asia Tenggara. Maka ada 3 teori mengenai dari mana Islam itu dibawa, yaitu yang pertama, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari India atau teori Gujarat. Yang kedua, teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara berasal dari Arab. Yang ketiga, yaitu teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara berasal dari Cina. Demikian pula dengan waktu masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara. Para ahli sejarah pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan waktunya itu adalah abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi, dan nada pula yang menyebutkan pada abad ke-13 Masehi. Namun dalam hal ini kami ambil kesimpulan bahwa agama Islam sudah masuk ke kawasan Asia Tenggara pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Kemudian pada abad ke-13 agama Islam berkembang pesat. Cara-cara datang dan perkembangannya Islam di Asia Tenggara menurut Uka Tejandrasasmita, saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada beberapa, yaitu yang pertama saluran perdagangan, yang kedua saluran perkawinan, yang ketiga saluran tasawuf, yang keempat saluran pendidikan, yang kelima saluran kesenian, yang keenam saluran politik. Tahap-tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara yaitu diantaranya itu kehadiran para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai dengan 12 Masehi. Yang kedua, terbentuknya kerajaan Islam pada abad 13 sampai dengan 16 Masehi. Dan yang ketiga yaitu pelembagaan Islam. Sejarah dakwah yang ke-9 yaitu dakwah di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat,
teori Mekah, dan teori Persia. Ketiga teori tersebut memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara, dan tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Meski terdapat beberapa teori mengenai kedatangan agama Islam di Indonesia, banyak ahli percaya bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang. Bukti yang turut memperkuat pendapat ini adalah ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh yang berangkatan tahun 1297. Adapun jalur masuknya Islam di Indonesia yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, politik, tasyawuf, dan kesenian. Masuknya Islam di Indonesia di suatu wilayah yang pertama, jika diurutkan dari barat ke timur, Islam pertama kali masuk di Perlak, bagian utara Sumatera. Yang kedua, Islam di Jawa masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah. Yang ketiga, di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18. Yang keempat, di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai yang dibawa oleh dua orang penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Yang kelima, di Kalimantan Selatan, Islam masuk melalui Kerajaan Banjar yang disiarkan oleh Dayan, seorang khatib dari Demak. Yang keenam, di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gua Talau. Hal masuknya Islam ke Sulawesi ini tercatat pada Lontara Bilang. Penyebaran dakwah di Pulau Jawa dilakukan oleh 9 wali, diantaranya yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, menyiarkan Islam di sekitar Gresik. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Yang ketiga, Sunan Derajat atau yang disebut dengan Syarifuddin, menyiarkan agama di sekitar Surabaya. Yang keempat, Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. Yang kelima, Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said atau Jaka Said, menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Yang keenam, Sunan Giri atau Raden Paku, menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Yang ketujuh, Sunan Kudus atau Jafar Sodik, menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Kedelapan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said, menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, menyiarkan Islam di Banten, Sunda, Kelapa, dan Cirebon. Sejarah yang ke-10 yaitu dakwah Nusantara. Tipologi Islam Nusantara telah lama terwujud di wilayah Nusantara. Sebuah model pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran-ajaran Islam dengan mempertimbangkan tradisi atau budaya lokal, sehingga dalam hal-hal luar substansi mampu mengekspresikan model berislam yang khas Nusantara dan membedakan dengan model perislaman lainnya, baik di Timur Tengah, India, Turki, dan sebagainya. Merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengalaman ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui budaya maupun tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Adapun pro dan kontra Islam Nusantara. Pihak kontra meyakini bahwa Islam itu hanya satu, yaitu Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Islam tidak bisa diberikan julukan berdasarkan metode pendekatan maupun kawasan seperti Islam Nusantara. Islam dengan ciri khas seperti Islam Nusantara dipandang negatif dan diyakini hal itu salah. Di mata mereka, kelompok pro-Islam Nusantara dianggap sebagai ahli bid'ah karena berbeda dengan Islam ideal dalam pandangan mereka. Islam Nusantara menurut mereka tidak lagi murni karena dimasuki paham dari luar. Sedangkan pihak pro
di sisi lain mendapatkan dukungan dari para pemikir Muslim. Dalam kesimpulan mereka, Islam memang satu, namun ekspresinya beragam. Islam Nusantara menunjukkan ekspresi karakteristik Islam Indonesia yang khas dan tidak dimiliki Islam di belahan bumi lain. Dengan demikian, Islam disebarkan di Indonesia secara damai, tanpa kekerasan dan tanpa paksaan. Ulama pendakwah Islam, terutama Wali Songo, tidak mudah dalam berdakwah Islam di Indonesia. Dengan fakta bahwa mayoritas masyarakat memeluk Hindu dan Buddha, serta masih berkuasanya beberapa kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara, mengharuskan mereka berdakwah dengan beragam cara dan tidak monoton. Beberapa metode diantaranya adalah interaksi perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan akulturasi budaya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.